Halo semuanya, selamat datang di channel Kumbang Kidal. Tahun 2020 lalu, aku berhasil menerbitkan sebuah novel yang berjudul Diolinda. Itu adalah novel pertama saya, dan aku akan bercerita tentang bagaimana pengalaman menulis sampai menerbitkan. Tapi video kali ini kita akan fokus pada pembahasan bagaimana cara menulis novel untuk pemula. Ini dia novelnya. Novel pertama saya, judulnya Diolinda. Novel ini bercerita tentang gadis buta yang bernama Diolinda yang kemudian menikah dengan seorang lelaki yang kebetulan bisu. Itu singkatnya. Ada begitu banyak cara atau teknik menulis dan setiap orang mungkin punya caranya masing-masing. Dan kali ini aku akan bercerita atau berbagi pengalaman bagaimana caraku menulis sebuah novel. Yang pertama, temukan alasan yang kuat untuk menulis. Ketika kita menemukan atau punya alasan yang kuat, maka kita akan punya motivasi atau dorongan yang kuat juga. Misalkan gini, kenapa kita belajar? Karena kita takut bodoh. Kenapa kita bekerja? Karena kita tidak ingin miskin. Kenapa kita ingin menulis? Jawabannya tentu setiap orang beda-beda. Kalau jawabanku, kenapa aku menulis adalah karena aku ingin punya karya, aku ingin punya jejak. Sehingga ketika meninggal nanti, bukan hanya meninggalkan batu nisan, tapi juga meninggalkan karya yang bisa dibaca oleh siapapun. Itu alasannya. Kemudian yang kedua, latihanlah konsisten untuk menulis. Sebelum kita berpikir untuk bagaimana cara menulis sebuah buku, menulis sebuah novel, nggak usah mimpi bisa menulis novel kalau belum bisa konsisten menulis. Logikanya gini, nggak usah bermimpi mendaki sebuah gunung kalau berjalan 1 kilometer aja nggak sanggup. Begitu pula dengan menulis, nggak usah bermimpi bisa membuat sebuah buku, sebuah novel, kalau konsisten menulis saja belum bisa. Bagaimana caraku untuk konsisten menulis? Jadi begini, awal mula aku belajar menulis itu sekitar 2000, sudah lama sih, sejak SMA. Tapi benar-benar bisa konsisten itu sekitar 2018 ya. Kurang lebih kayaknya 2018. Caranya adalah menulis tiap hari, menulis apapun, tema apapun. Bisa cerita, bisa curhatan, bisa opini, tapi apapun. Yang penting setiap hari menulis. Itu adalah caraku untuk konsisten. Dan tidak hanya sekedar menulis, tapi tulisan itu harus diposting, harus diupload. Diupload bisa di blog, bisa di website, bisa di media sosial, terserah mau diupload dimanapun. Intinya tulisan itu bisa diakses oleh orang lain. Tujuannya adalah agar bisa dibaca dan mendapatkan feedback. Jadi biar lebih konsisten menulis dan produktif, aku membuat sebuah website namanya kumbangkidal.com. Tujuannya adalah agar aku punya rasa tanggung jawab untuk mengisi website yang telah aku bikin. Jadi salah satu cara agar bisa konsisten menulis adalah ciptakanlah atau buatlah wadah menaruh tulisan kita. Bisa berupa website, bisa berupa blogspot, bisa media sosial, yang penting kita punya wadah. Dengan demikian kita punya tanggung jawab untuk terus produktif, untuk terus menulis karena ada wadah yang harus kita isi, begitu. Setelah bisa konsisten menulis, maka berpikirlah yang lebih besar, bisa membuat buku berupa antologi puisi, antologi cerpen, atau novel. Dan aku memilih untuk membuat sebuah novel. Setelah itu, maka langkah selanjutnya adalah tentukan atau temukan ide utama. Misalkan dalam novel Diolinda ini, ide utamanya adalah seorang perempuan bernama Diolinda yang kemudian menikah dengan lelaki yang kebetulan bisu. Itu ide utamanya, yang kemudian dieksplorasi menjadi lebih luas begitu. Kita bikin simulasi aja deh biar gampang. Kita tentukan ide utamanya. Misalkan ide utamanya adalah tentang seorang lelaki introvert yang kemudian jatuh cinta ke ayam kampus. Kita telah punya ide cerita tentang lelaki introvert yang jatuh cinta kepada ayam kampus. Maka selanjutnya adalah kita harus menentukan setting. Setting itu meliputi setting waktu dan setting tempat. Setting tempatnya misalkan kita ambil latar ceritanya di Jogja. Kemudian waktunya ya tahun 2014 misalkan. Jadi waktu itu, setting waktu itu atau setting tempat akan menyesuaikan nuansa dan kondisi yang cerita yang kita bangun.
Kemudian setelah kita setting waktu, kita harus menentukan karakter utama. Jadi karakter utama di cerita ini misalkan kita beri nama Rian. Rian ini adalah mahasiswa jurusan ekonomi, perantau dari Kalimantan, dan segala macam. Kemudian latar tokoh yang kedua adalah ayam kampusnya. Ayam kampus ini kita beri nama Maya. Dia adalah mahasiswi kedokteran, pinter, misterius, dan segala macam. Minimal dua karakter ini kita telah menemukan setting atau karakternya gitu ya. Kemudian setelah punya setting waktu, punya setting tempat, maka yang harus kita buat adalah kerangka cerita. Kerangka cerita ini adalah kurang lebih gambaran umum atau gambarannya awal cerita sampai akhir. Jadi banyak sekali orang yang kemudian bilang gini, aku itu nulis tapi nggak tahu tulisannya mau diarahkan kemana. Ya kenapa bisa demikian? Karena dia nggak punya gambaran, dia nggak punya kerangka. Setidaknya kita itu harus punya gambaran, kerangka dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin masih gambaran-gambaran kasar, tapi memang sudah ada gambarannya gitu ya. Biar nggak bingung nanti, biar nggak buntu kalau sudah menulis. Jadi bagaimana cara membuat kerangka? Paling gampangnya adalah ide utama kita itu dipecah menjadi beberapa bab, menjadi bagian, dengan setiap bagian itu punya tema masing-masing, tapi masih berkaitan dengan ide utama kita. Misalkan dalam cerita ini kita bagi menjadi 12 bab atau 12 bagian, dan setiap bagian itu punya tema masing-masing, tapi harus berkaitan dengan ide cerita yang utama tadi itu, atau masih sejalan dengan itu gitu ya. Misalkan bab pertama, kita temanya adalah membahas tentang Rian seorang introvert. Misalkan di bab pertama ini kita bercerita tentang Rian yang suka di kosan, menyendiri, kerjanya main game dan segala macam. Kemudian kenapa dia suka menyendiri? Misalkan waktu kecil dia itu suka dibully, kemudian trauma terhadap keramaian. Nah itu bisa dieksplorasi tuh, ceritanya di kampung halaman dan segala macam. Terserah mau dieksplorasi, yang penting seputar tentang Rian adalah seorang introvert. Bagaimana teman-teman menggambarkan itu tergantung karakter teman-teman dan segala macam. Kemudian bab kedua, misalkan di bab kedua kita membuat tema tentang perjumpaan Rian dan Maya. Nah di sini kita bisa bercerita tentang bagaimana mereka berjumpa. Apakah nggak sengaja berjumpa di media sosial, atau berjumpa di kantin, atau tabrakan kemudian kenalan, ya terserah. Yang penting temanya adalah tentang berjumpa dengan Rian. Nah misalkan di sini kita bercerita tentang perjumpaan Rian yang tidak sengaja di perpustakaan. Nah kita bisa ceritakan tuh alurnya, kenapa Rian ke perpustakaan, apakah dia mencari buku atau segala macam, kemudian tiba-tiba dia ketemu dengan seorang cewek yang itu adalah Maya, kemudian Rian mengikuti dan segala macam, dan mereka berkenalan. Ya begitu-begitulah, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Kemudian di bab ketiga, Rian mulai jatuh cinta pada Maya. Nah di sini kita bisa bikin alasan atau bikin cerita yang menjawab pertanyaan ini, kenapa Rian sampai jatuh cinta kepada Maya. Apakah karena Maya cerdas, apakah karena Maya orangnya pinter, apakah karena Maya orangnya nyambung, diajak ngobrol dan segala macam. Nah di situ tuh kita bisa bangun cerita. Kemudian bab keempat, bab kelima dan selanjutnya sampai bab ke-12 kita bisa bikin tema-tema berbeda tapi masih sejalan begitu ya. Kemudian bab keempat misalkan Rian tahu kalau Maya itu adalah ayam kampus. Nah di sini sudah mulai ada konflik kan. Akhirnya di situ Rian nggak sengaja, atau misalkan Maya memberitahu bahwa dia itu ayam kampus. Kemudian bagaimana ekspresi Rian, bagaimana pergolakan batin yang dihadapi Rian dan segala macam, bagaimana dia bersikap terhadap persoalan ini. Nah di situ dieksplorasi tuh. Terserah apakah Rian itu ketika mengalami kegundahan dia menyendiri, kemudian menjauh dari Maya, atau justru mendekat kepada Maya, itu tergantung teman-teman lagi gitu ya. Kemudian di bab terakhir misalkan Maya meninggal bunuh diri. Misalkan seperti itu. Ini ending yang cukup kejam ya misalkan. Kenapa Maya bunuh diri? Misalkan seperti itu. Apakah karena kliennya ada yang membuat video, kemudian videonya disebar dan video itu viral, kemudian Maya malu dan bunuh diri. Misalkan seperti itu. Nah, jadi intinya begini. Kenapa dibagi menjadi perbab, perbagian, dan setiap bagian ada tema?
agar kita itu tidak buntu, agar kita itu selalu ada gambaran atau semacam ada jalur benang merah yang kita ikutin gitu untuk mengembangkan cerita. Nah, setelah dibagi menjadi per bab begini, ketika ide utama itu dibagi per bab, maka kita tahu harus menulis apa. Setiap bab itu kita ada pandangan. Setiap bab itu ada masalahnya masing-masing, dan setiap bab itu ada konfliknya masing-masing. Jadi kayak cerpen aja gitu. Bab 1, 1 cerpen, bab 2, 2 cerpen, cerpen kedua, bab 3, cerpen ketiga. Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah mengeksplorasi. Jadi membagi ide utama menjadi per bab ini adalah meringankan kita, karena kita tidak sedang menyelesaikan buku, tapi kita menyelesaikan bab demi bab. Jadi bab demi bab ini seperti menulis sebuah cerpen demi cerpen, tapi saling berkaitan. Nah, begitulah caraku menyelesaikan novel Diolinda, membaginya per bab. Kemudian setiap bab itu ada konflik, ya nanti tinggal diatur-atur aja gitu. Kendati dalam perjalanan menulis, pasti banyak banget yang direvisi. Teman-teman bisa coba cara ini. Kalau sudah temukan ide ceritanya, coba dibagi menjadi beberapa bab, kemudian setiap bab ada tema, dan setiap tema itu masih satu rangkaian cerita. Masih nyambung dengan ide utama kita. Tentunya dengan menyesuaikan setting yang telah kita buat, karakter yang telah kita bangun, dan segala macam. Dan kemudian catatan penting ketika menulis, tidak usah direvisi sebelum rangkaian ceritanya selesai. Jadi kalau misalkan bab 1 sudah selesai, lanjut bab 2, bab 3, bab selanjutnya. Nggak usah direvisi dulu, nanti kalau sudah selesai semua, baru direvisi lagi, baru ditulis ulang. Karena kalau direvisi nggak bakal kelar. Kemudian kalau sudah selesai ceritanya, dari bab awal sampai akhir, coba deh berikan kepada orang lain untuk dibaca, berikan kepada teman terdekat kita misalkan. Kira-kira dia ngerti nggak tulisan kita? Dia paham nggak alur cerita dari awal sampai akhir? Kalau misalkan dia ada yang nggak paham, ditanyakan nggak pahamnya apa dan nggak pahamnya di bagian mana. Dengan demikian kita bisa revisi lagi, perbaiki lagi sampai naskah itu benar-benar cukup baik untuk diterbitkan. Kurang lebih begitulah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar biar kita diskusi. Mungkin di video selanjutnya atau di part selanjutnya aku ingin bercerita bagaimana menerbitkan buku. Jadi video ini cukup kita berbicara tentang bagaimana menulis novel, kemudian di selanjutnya kita bahas tentang bagaimana menerbitkan buku. Terima kasih telah menonton video ini. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.